Salam pertanian. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info. Di channel ini segala isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan di studio untuk mengulas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita mengangkat isu yang sangat sentral menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu gonjang-ganjing sawit rakyat. Karena itu di studio kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Bung Dr. Kiman Siregar, salah seorang tokoh sawit dari 110 tokoh sawit Indonesia. Beliau juga masuk 100 pebisnis IPB, Institut Pertanian Bogor, alumni ya, alumni. 100 pebisnis alumni IPB Bogor ya. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Mula Putra, beliau dari Direktorat Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan. Kita akan membahas seputar belakangan ini yang menjadi perhatian publik soal gonjang-ganjing sawit rakyat. Bung Kiman, apa yang terbentuk dalam pemikiran Anda soal gonjang-ganjing sawit rakyat? Diagnosa Anda apa dan resep apa yang bisa Anda tawarkan untuk mengatasi isu TBS dan CPO ini? Silakan. Yang pertama, terima kasih Bung Erman sudah mengundang kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sore ini bermanfaat untuk semua kalangan. Baik. Dan berikutnya kita ucapkan selamat dulu kepada Menteri Perdagangan kita. Mudah-mudahan bisa menstabilkan lah ya keadaan khususnya perdagangan di TBS dan minyak goreng ini gitu ya. Kembali tadi ke pertanyaan Bung Erman. Memang kalau kita lihat sampai saat ini, kemarin misalnya kita lihat sebelumnya Presiden sudah menyetop ekspor minyak goreng. Terus sekarang keran ekspor minyak goreng sudah dibuka. Tapi faktanya harga TBS di rakyat itu atau di smallholder itu, di petani itu belum signifikan peningkatannya. Sementara kita tahu harga CPO dunia itu terus melonjak gitu ya. Artinya dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada hal yang kurang anggaplah misalnya relevan lah dari hulu ke hilir atau dari smallholder petani dengan pengusaha besar yang notabene mereka memiliki pabrik kelapa sawit. Saya sebenarnya ini sudah idenya udah 2-3 tahun ini. Saya berpikir memang sampai detik ini akhirnya saya makin kuat gitu ya. Sudah saatnya kita dorong petani itu tidak lagi menjual TBS, tapi dia harus menjual CPO. Dengan cara apa? Dengan cara kita siapkan pabrik kelapa sawit mini untuk petani gitu loh. Ini memang suatu ide yang belum tentu disukai para pihak kan gitu ya. Tapi kita sebagai anggaplah misalnya yang pro rakyat ya, apalagi kita orang kampung nih merasakan kan gitu ya. Menurut saya ayolah kita sama-sama karena dengan lahan yang misalnya kita sudah habiskan untuk ini sekitar 18 jutaan hektar harusnya sama-sama dinikmatin. Dan kalau misalnya si petaninya misalnya sudah menjual CPO, kita dorong pengusaha-pengusaha besarnya melakukan hilirisari yang lain. Ada sekitar 150 turunan dari sawit itu gitu loh ya. Antara lain misalnya bisa ke minyak goreng, bisa ke margarin ya, bisa ke kosmetik ya, dan lain-lain ya. Harusnya pengusaha-pengusaha besar itu kita dorong ke sana. Sehingga kan keuntungan atau istilahnya anggaplah misalnya berkahnya ini dinikmati oleh semua gitu loh ya. Seperti itu kali-kali Bung Herman. Untuk mendirikan pabrik sawit mini itu dibutuhkan luasan berapa kalau rakyat mau gabung hektarnya itu? Kan prinsipnya gini, kan biasanya kan yang kita hitung itu kan istilahnya ton TBS per hektar ya. Sekarang itu kan kecenderungan itu sekitar 30 ton TBS ya, 45 atau 60 gitu ya. Ini coba kita dorong misalnya antara 2 sampai 10 ton TBS per hektar per jam kan gitu ya. Ini kan sebenarnya anggaplah misalnya kita kan kebetulan juga main di situ gitu ya, di Dakara Group gitu ya. Anggaplah misalnya kita ambil range investasi 3 sampai 4 miliar per ton TBS per hektar. Kalau misalnya kita
buat misalnya 2 sampai 3 ton kan misalnya anggarannya kan sekitar 6 sampai mungkin ya 8 miliar ya gitu ya. Saya berpikir apalagi sekarang dengan adanya dana desa itu kan hampir dapat dia 1 miliar. Kita ambil average ya, 1 miliar dia per tahun. Artinya kan 6 desa aja udah cukup mereka untuk membuat satu pabrik PKS mini gitu loh ya. Dan coba misalnya kayak di kampung kita lah, ini kita di Paluta lah misalnya, kita ambil salah satu sampel. Paluta itu mungkin dia mempunyai sekitar, anggaplah misalnya sekitar 30 ribuan hektar pabrik kelapa sawit. Dan itu biasanya menyebar di hampir semua kecamatan ya. Tapi dengan misalnya dia jarak yang misalnya ke PKS-nya dia 400 kilo gitu ya, dia butuh misalnya anggaplah 8 sekian jam, dan itu memang sangat didikte oleh PKS-PKS besar. Ya mau nggak mau ya dia akan mengikuti gitu loh ya, keinginan si pabrik kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dibuat PKS mini nanti sama manajemennya kita kelola kan gitu ya, nah, saya kira kan jadi menyebar gitu loh ya, karena berawalnya memang kan dari situ, dari CPO itu kan gitu ya. Itulah nanti yang kita buatkan turunannya. Dan kebayang juga nggak? Ini biar ada juga ilustrasi ya. Apa namanya itu YouTube Thales Trias Info. Rendemen daripada misalnya TBS itu atau ke CPO itu kan hanya sekitar 20%. Ya, kebayang ya. Kalau misalnya saya di kampung kita, dia bawa sekitar anggaplah 10 ton TBS, sekitar 400 kilo. Yang dimanfaatkan itu kan hanya 20%. Berarti kan hanya sekitar 0,2 dikali 10 hanya 2 ton. 8 tonnya kan kalau nggak dimanfaatkan jadi waste. Padahal sebenarnya waste itu bisa di lain aplikasi lagi di pabrik di lahan gitu loh ya. Atau misalnya dimanfaatkan atau misalnya kalau dimanfaatkan di lokasi yang terdekat, kita kan tidak habis transportasi, tidak habis anggap misalnya solar untuk mengangkutnya. Nah, itu kan bisa menjadi efisien juga gitu loh kan. Nah, itu juga salah satu reason yang kuat kenapa misalnya kita perlu membentuk PKS mini gitu loh. Memang selalu alasannya dari sisi bisnis tidak menguntungkan bagi pengusaha besar. Kalau bagi pengusaha kecil sama pengusaha rakyat sangat menguntungkan kan gitu. Jadi saya ke Bung Mula dulu ini. Tadi ada usul dari Bung Kiman agar sawit rakyat ini kan perlu juga ditingkatkan jumlah dan mutu produksinya supaya bisa mengejar tampungan pabrik tadi. Apa upaya Kementan dalam meningkatkan jumlah produksi sawit? Bisa Anda nggak gambarkan kalau saya sebagai korporasi berapa ton saya dapat per hektar? Kalau sawit rakyat yang Anda temui di lapangan berapa ton per hektar? Silakan Bung. Baik. Saya kira saya sependapat dekat. Kiman tadi bahwa ke depan harusnya kita punya perspektif baru terhadap menyikapi pekebun sawit ini mau dibawa kemana. Kita masih konvensional mengelola itu. Pemerintah saat ini mencoba mendorong bahwa perlu ada upaya bagaimana menyelesaikan tantangan atau permasalahan yang ada di sawit rakyat. Di catatan kami paling tidak ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan produktivitas dan mutu. Seperti yang tadi Bang Kiman sampaikan, dalamnya itu mutu produksi pekebun itu memang tidak seperti korporasi. Kemudian yang kedua terkait dengan rantai pasok. Jadi Bang Kiman juga sudah sampaikan bahwa harga sangat ditentukan oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah bagaimana produsen CPO juga yang notabene bisa mempengaruhi harga TBS. Kemudian yang ketiga soal terkait legalitas. Pekebun ke depan sudah diwajibkan, bahkan kita mendorong supaya aspek legalitas itu menjadi satu hal yang menjadi pegangan mereka. Ada asas kepastian hukum, kemudian juga ada asas kepastian usaha, itu juga kita dorong. Nah, apa upaya pemerintah? Yang pertama dari sisi hulu yang akan kita dorong adalah kita perbaiki dulu produktivitas. Di hulu kita bisa melakukan banyak hal seperti yang didorong saat ini oleh pemerintah, mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi produktif. Atau kata bahasa replanting. Ini replanting. Betul sekali, Bang. Berkelihatan pintar, saya bilang replanting. Nompang berkelihatan cerdas. Betul. Gitu. Tapi ternyata dari 6,9 juta hektar luas areal kebun sawit rakyat, tidak semua juga harus jadi planting. Masih ada juga yang produktif baik. Nah, yang masih produktif tadi, inilah yang kiranya konsep Pak
Bang Kiman tadi bisa kita gunakan. Artinya produk yang dihasilkan dari yang tidak berpotensi dari plastik, inilah yang kita dorong bagaimana menciptakan diversifikasi produk. Saya sangat sependapat bahwa petani harusnya tidak saja menghasilkan TBS, tapi juga ada produk lain. Bahkan kami sih lebih berharap langsung yang end product. Sekarang sudah ada minyak goreng, gonjang-ganjing minyak goreng, karena ada dipandang beberapa pihak yang kesulitan. Kenapa nggak petani sendiri yang memproduksi? Teknologi sudah ada, bahkan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit saya kira bisa mengadopsi itu, teknologi itu. Hanya saja bagaimana kita tingkatkan di yang pihak ketiga tadi, yang masalah yang ketiga tadi, yaitu aspek legalitas. Legalitas ini sangat berkait bagaimana kita melembagakan pekebun tadi sehingga dia bisa mengelola itu secara bisnis. Nah, inilah yang tantangan pemerintah ke depan. Bagaimana tanda kutip kita menjadikan pekebun itu sebagai pebisnis. Bisa bersaing dengan para korporasi yang notabene habit dan nature-nya itu berbeda. Itu tugas pemerintah. Dan tentu saya kira Bang Kiman juga ya, nanti kita ini bisa mendukung itu supaya kita ciptakan, mungkin tidak bisa semua. Artinya kita sesuaikan dengan spesifik lokasi atau minat dari pekebun sendiri. Sebagai contoh misalnya kita punya sentra kebun sawit di Padang Lawas Utara. Apa kira-kira yang cocok bagi pekebun di situ? Jangan-jangan mereka seperti hal yang kita temui di Kabupaten Pelalawan atau Musi Banyuasin. Mereka bersedia atau berminat langsung ke menjadikan itu ke biohidrokarbon. Jadi langsung jadi bahan bakar. Produksi pekebun tadi diolah dalam satu unit pengolahan, keluarnya langsung produk untuk digunakan Pertamina sebagai bahan campur solar atau bensin. Ini kan luar biasa. Artinya konsep itu sudah ada, teknologi itu sudah ada, tinggal kita terapkan. Nah, oleh karena itu pemerintah ke depan juga sudah melihat ke sana dan kita harap dukungan semua pihak. Langkah yang ditempuh Kementan agar, tadi saya mau tanya dulu dalam hal meningkatkan jumlah produksi di korporasi, setahu Anda berapa? Ya. Itu perlu pemirsa Tali Terus Info dapat info. Jadi berapa? memang ada ketimpangan antara perkebunan besar dengan rakyat, begitu dengan perkebunan rakyat. Perkebunan besar bisa mencapai 30 bahkan 35 ton TBS per hektar per tahun. Kalau petani mungkin 20 itu cukup. 20 ton? 20 ton. Beda 15 ton. Beda 15 ton. Cara pengelolaan waktu kerja keringat sama aja gitu ya, tapi hasil berbeda. Ya banyak faktor. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu. Salah satunya adalah akses. Akses mendapatkan agro input kurang. Sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan korporasi. Kemudian yang ketiga berkait dengan etos kerja. Jadi ini yang perlu kita tekankan juga untuk kebun rakyat. Oleh karena itu peran pemerintah, peran penyuluhan untuk memberikan edukasi kepada pekebun bahwa kebun itu merupakan investasi jangka panjang yang harus dipelihara dan mempunyai potensi bisa lebih tingkatkan lagi. Nah, inilah yang selalu kita dorong. Agro input menjadi penting. Cuman memang kendala saat ini itu tadi, harga agro input juga sedang tidak stabil. Nah, oleh karena itu program-program pemerintah seperti replanting, kemudian sarpras itu bisa sangat dimanfaatkan manakala situasi seperti ini belum ada kestabilan. Bung Kiman, ya. Saran apa yang Anda berikan? Saran tipis-tipis dulu agar tadi sawit rakyat tadi 20 ton. Ya. Nah, ini sementara korporasi bisa 35 ton. Ya. Di sisi lain Anda udah mendorong agar rakyat juga punya jiwa entrepreneur, jiwa bisnis. Ya. Apa yang bisa saran tipis-tipis? Ya, jadi gini. Life cycle dari si sawit itu kan 25 tahun. Ya. Bayangkan ya 25 tahun dan dia untuk bisa stabil berproduksi, kalau di kampung kita misalnya orang bilang buah pasir, mungkin itu 3 tahun 5 bulan atau 4 bulan gitu ya. Tapi kan stabilnya dia 4 tahun. Jadi saya sering sampaikan, kalau kita salah menanam bibit, kalau di industri sawit kita menderitanya 25 tahun. Beda dengan padi. Pilkada cuma 5 tahun. Cuma menderita 5 tahun kalau salah pilih kan gitu. Iya. Kalau padi cuma 4 tahun mungkin. Enggak, 4 bulan. 4 bulan. Iya. Kalau sawit nangis darah ya. Iya. Jadi
Makanya memang gini. Tadi sudah disinggung sama Bung. Berarti pemilihan bibit di sini harus Pemilihan sertifikasi. bibit tertib. Jadi saya sering sampaikan sebenarnya petani sawit itu BPD PKS itu, ya kan, dia harus lebih dominan kalau untuk petani itu adalah penyediaan bibit. Karena pada saat dia salah, kan misalnya per hektar itu kan kita butuh sekitar 136 atau 140-an bibit, ya kan. Itu dia salah, habis duit dia untuk membesarkan nanti istilahnya yang tidak bisa berbuah, kan mungkin average kan dia sekitar habis 60 sampai 80 juta untuk sampai nanam kan. Bayangkan kalau dia nanam misalnya 10 hektar, ya kan, habislah dia sekitar 400 juta. Pada saat nanti panen itu udah bagus semuanya 20 ton. Kalau di kampung itu rata-rata 8 ton TBS per hektar per tahun. Waduh. Coba di kampung kita itu, kadang-kadang dia cuma dapat sekitar anggaplah misalnya per 2 minggu dia panen, kadang-kadang 1 hektar, kadang-kadang ada yang dapat 400 kilo, 300 kilo. Iya, paling tinggi 800 kan. Iya itu 800 ya. Jadi bibit itu penting gitu loh. Ini sebenarnya sama ini kayak moto IPB dulu ini. Saya agak singgung dikit. Kenapa saya ini Bung Herman ya? Misalnya dulu kita di IPB itu ada namanya undangan. Ya, undangan itu artinya kan bebas testing, diambil yang juara 1 sampai 5 biasanya. Karena pemikirannya apa? Kalau bibitnya sudah bagus, insya Allah nyampe di PP pasti bagus, walaupun butuh waktu transisi mungkin betul. setahun dia untuk adaptasi gitu ya. Ini juga gitu, walaupun dikasih pupuknya bagus sekali, orang aslinya udah bibitnya udah bermasalah, iya, ya susah. Walaupun dosen hebat mengajarin mahasiswanya yang akunya agak lambat, kan berat. Jadi memang ini saya setuju BPD PKS itu harus kita dorong, ya. Itu kan dari sisi hulunya. Ini kan berbicara memang harus kolektif ya. Kita main di produktivitas dulu. Karena gitu tadi. Pada saat misalnya kita dapat 30 ton, itu udah bagus sekali. Makanya misalnya kalau 30 ton kan anggaplah misalnya sekarang kalau misalnya TBS misalnya dia kan berarti dapat dia sekitar anggaplah misalnya 2,5 ton lah. Anggaplah saya dapat 2,5 ton dia per bulan kan. Kalau misalnya harganya misalnya anggaplah stabil dia 1.500 saja. Ya kan berarti kan dia mungkin udah dapat 45 jutaan dia per ini kan. Udah sejahtera sekali apa kita itu kan gitu ya. Tapi kalau dia cuma misalnya dapat 400, ya kan. 400 ton kali bisa 100 ya paling 600 ribuan kan gitu. Sementara biaya dodos dia udah berapa kan gitu kan. Pupuknya lagi. Pupuk kan ini cerita lain nanti kita berbicara kan gitu ya. Jadi memang itu yang di hulu itu harus itu dari sisi. Jadi kalau kita urai nih Bung Herman ya, di hulu itu adalah pembibitan. Terus nanti setelah pembibitan ada lagi nanti precision farming pada saat pemupukan. Ini juga perlu gitu loh. Jadi kadang-kadang di kampung kita itu hanya sekedar berpikir pokoknya dia tabur pupuk. Saya udah tabur pupuk tuh 1 kilogram atau setengah kilogram per 6 bulan. Tapi nggak nyampe sebenarnya ke sawitnya. Itu kan perlu ilmu juga precision farming. Memang di sini juga peran mungkin misalnya penyuluh pertanian kan gitu ya. Karena itu butuh knowledge kan gitu ya. Transfer knowledge segala macam. Atau juga peran IPB. Makanya nih Pak Rektor kita nih sekarang oleh-oleh IPB itu kadang oleh ilmu sekarang. Jadi dosen-dosen atau murid alumni itu disuruh pulang kampung bawa oleh-oleh ilmu gitu loh ya. Karena emang petani itu dia pikir kalau dia ada pupuk udah betul. Yang lebih canggih lagi sekarang kan cara memupuk itu justru diambil daunnya. Sama kayak kita nih Bung Herman ya. Iris tipis-tipis sampai ke produksi dulu. Saya kasih beri waktu dulu. Saya nggak menyela. Silakan dulu iris tipis-tipis mulai dari bibit sampai panen. Silakan Bung. Jadi pupuk juga gini kan kayak kita nilai. Misalnya saya badan udah agak gemuk kan. Sebenarnya nggak cocok lagi makan nasi kan. Mungkin cukup protein apa. Sawit itu pun harusnya gitu. Ambil daunnya itu juga kan kalau difasilitasi harusnya kan bisa. Karena gini loh ya kembali lagi. Kita sudah mengorbankan 18 juta hektar lahan kita. Kalau produktivitasnya tidak bagus ya Malaysia itu katanya hanya 3 jutaan gitu loh kan. Kan sayang gitu loh ya. Tapi kalau kita misalnya dapat bagus hasilnya produktivitasnya harusnya kan marginnya juga kita bisa dapat bagus. Jadi saya sih memang ya kita jangan terlalu maksudnya gini loh. Masih ada internal yang harus kita perbaikin di hulu hilir produksi sawit kita itu. Tadi misalnya pembibitan, pemupukan gitu ya. Karena kalau yang bagus tadi itu ambil daunnya, periksa di lab ya. Dia butuh apa? Apakah misalnya dia butuh misalnya urea, butuh nggak bisa borak segala macam kan gitu ya. Itu kan harus diketahui gitu loh. Ada diagnosa baru Ada diagnosa sama kayak kita. Ternyata kekurangan vitamin misalnya C kan gitu ya. Itu yang kita kasih kan gitu. Biar nanti produktivitasnya juga bagus. Karena pada akhirnya juga nanti tuh di pabrik
Di pabrik itu yang kita butuhkan kan rendemen, minyaknya gitu loh. Ada nanti kembali lagi ke varietas yang mau kita tanam apa gitu kan. Nah, jadi saya kira misalnya harus kolektif gitu loh ya, keseluruhan kita bahas. Dan pada saat nanti itu kejadian semua udah oke, barulah kita juga bisa berjalan sukses yang saya bilang tadi, kita bikin PKS Mini gitu loh. Setelah misalnya pupuknya oke, maka harusnya juga kalau misalnya kita bisa perbaikin varietasnya atau misalnya kebutuhan dari nutrisi yang si tanaman itu, kan akhirnya nanti rendemennya juga bisa meningkat, nggak lagi 20%. Rendemennya bisa 25% minimal kan gitu ya. Bayangkan 25% dari produk kita sekian juta ton kan gitu kan. Nah, itu kan kebayang peningkatannya. Nah, gitu loh. Karena itu yang mau kita kejar sebenarnya di industri kelapa sawit itu, karena memang CPO ini yang paling laku. Memang banyak nanti turunnya, ada lagi kernelnya gitu ya, ada lagi nanti biomasanya. Saya kira sampai di situ nanti baru kita bisa mengatakan hilirisasinya ini akan menguntungkan gitu loh ya. Tapi berawal dari hulunya dulu tadi. Berarti Anda secara singkat mengatakan transfer ilmu pengetahuan sudah. Jadi gini, ini memang saya sih Bung Mulan ya. Selama ini memang petani kita itu hanya disampaikan kalau mau produksinya bagus ya, maka perluas lahannya. Padahal ekstensifikasi yang dikejar. Anda pengen intensifikasi. Makanya saya sering sampaikan ya, sebenarnya banyaklah faktor. Tapi menurut saya ada 3 yang harus kita perkuat sebenarnya di petani kita itu secara keseluruhan. Satu, harus berpikir intensifikasi. Yang kedua, harus berpikir modernisasi, alsintan, precision farming gitu ya. Termasuk juga tadi pemupukan yang presisi kan gitu ya. Baru yang ketiga sebenarnya harus juga mengetahui tentang IT dan teknologi gitu loh, informasi teknologi. Jadi ada orang itu, misalnya nih di kampung kita itu, dia tanam sawit itu misalnya di DPL di atas 1000 yang nggak bakal menghasilkan buah. Sawitnya sih tumbuh, tapi buahnya tidak akan bagus gitu loh. Kalau udah di atas 1000, ya tanamlah kopi kan gitu ya. Jangan nanam sawit ya. Karena sawit itu menurut dia akan bagus mungkin di DPL sekitar 400-an kan gitu ya. Jadi Anda menentang gaya yang ihut-ihut Siborok, tahu nggak istilah kita itu dulu, tahu nggak itu? Gitu. Di Paluta namanya ihut-ihut Siborok. Artinya itu orang nanam diikut-ikutan gitu ya. Ya, itu nggak boleh ya. Dia lihat kawan mentang-mentang bisa beli motor dari sawit, dia ikut nanam-nanam, padahal tanahnya nggak cocok. Betul. Jadi ini juga sebenarnya masalah kita kan. Jadi gini loh. Saya jujur aja, ini yang sering juga saya sampaikan. Informasi teknologi sebenarnya saat ini tidak susah untuk mengimplementasikannya, karena main Facebook di kampung itu udah biasa orang. Cuma sekarang kan bagaimana misalnya pemerintah ya, misalnya dalam hal ini Kementerian Pertanian atau misalnya penyuluh gitu ya. Ya kasihlah masyarakat itu informasi-informasi yang berhubungan dengan misalnya pertanian. Misalnya berapa misalnya kebutuhan, anggaplah misalnya kita juga senggol sedikit misalnya kebutuhan minyak goreng di tempat ini kan gitu ya. Terus misalnya kebutuhan cabai ya kan, sekarang misalnya harga cabai lagi tinggi-tingginya. Tapi nanti mungkin 2-3 bulan lagi nggak ada lagi cabai kan gitu kan. Karena nggak ada informasi. Seperti tadi kata Bung Herman, ikut Siborok. Karena harga cabai lagi tinggi, nanam cabai dia kan. Ikut-ikutan dia. Pas panen nggak butuh lagi orang cabai gitu. Jadi itu informasi saya 3 tadi itu harus dilakukan. Ya, pemirsa Talitrias Info, untuk mengimbangi 2 master ini biar saya juga kelihatan cerdas, saya pun ikut-ikutan menggunakan istilah intensifikasi dan ekstensifikasi biar kelihatan cerdas saja. Sebenarnya kalau dikejar sama Bung Kiman nggak ngerti juga saya apa itu, tapi masih bisa lah. Soal intensifikasi bro, karena lahan kan sudah mulai menyempit juga, berarti kan lahan itu juga tapi produksi bisa meningkat. Anda kan punya instrumen untuk melakukan itu. Intervensi apa yang dilakukan pemerintah untuk itu? Ya, sebetulnya pemerintah saat ini itu sudah berkehendak untuk menyetop perluasan, atau bahasa Bung Herman tadi itu ekstensifikasi. Oh iya, biar kelihatan cerdas ya, ekstensifikasi. Oleh karena itu dicerminkan oleh program-program pemerintah. Replanting itu sebetulnya tidak untuk melakukan perluasan. Jadi yang Bang Kiman tadi sampaikan bahwa kita dorong mulai dari aspek ini sangat sependapat. Oleh karena itu kita dorong bagi tanaman-tanaman yang dipandang sudah tidak produktif lagi, bahkan gagal, sebetulnya kita ganti, kita replanting, bahkan dengan program yang ada di BPDPKS. Dan pengawasan
pengawasan bibit ini betul-betul ketat ya. Termasuk di dalamnya bibit. Kemudian yang kedua yang menyangkut dengan precision farming ya, Bang Iman, itu sangat penting memang, betul sekali. Hanya saja petani sawit kita itu perlu kita berikan satu minat dulu, bangunkan, Pak, pentingnya presisi dalam pemupukan itu sangat penting, Pak. Oleh karena itu, ya itu tadi, petani sawit kita ini kan cara pandangnya terhadap sawitnya itu kan yang penting sawit itu panen. Jadi gitu. Kalau dia petani bermitra, sudahlah serahkan ke perusahaan. Jadi tidak ada yang bisa membangun satu itikat baik bagaimana betul-betul ini dijadikan investasi. Itulah ya, ini ke depan yang pemerintah coba dorong. Bagaimana yang pertama caranya melembagakan. Oh, ada lembaga. Jangan dia terpencar-pencar. Iya, karena ada yang punya sekian tumpuk ini terpencet. Jadi mau digabung menjadi satu kelembagaan. Oleh karena itu pemerintah dengan mudah nantinya melalui penyuluh dan petugas pendamping bisa melakukan bimbingan, melakukan edukasi. Ini yang baik untuk budidaya. Kemudian yang terakhir, begitu juga dengan akses hal-hal lain. Misalnya terkait dengan informasi, tadi Bang Juman sudah sampaikan, teknologi kan sekarang sudah canggih, Bang. Jangan juga petani kita menerima itu dengan tidak tepat. Perlu ada filter, perlu ada informasi yang seimbang supaya betul-betul sebagai contoh gini, masalah harga EDWS. Ini kan situasi belum stabil. Ya. Kami sedang bentuk yang namanya gugus tugas. Sebetulnya apa yang terjadi di lapangan? Kenapa harga TBS itu tidak merata sama? Secara nasional, secara agregat, kita bisa melihat memang ada kenaikan sedikit karena pasca dibukanya larangan ekspor CPO. Tapi kenapa belum kembali seperti halnya yang diharapkan? Padahal penetapan harga TBS itu kan sudah diatur pemerintah, ada rumus penghitungannya dan itu sudah dilakukan. Artinya ada faktor lain. Berarti pabrik tidak sembarangan memberi harga sawit rakyat ya? Betul. Itu ada regulasinya. Betul. Terhadap petani-petani kita yang melembaga, yang mempunyai kerjasama. Di sinilah lemahnya. Oleh karena itu, inilah yang kita dorong sekarang. Bagaimana petani itu melembaga? Jangan dia sendiri-sendiri. Untuk kelembagaannya diperkuat ya. Bahasa kami tadi itu rantai pasok. Inilah yang kita benahi rantai pasoknya. Rantai pasoknya. Supaya tidak menjadi apa bahasanya, dikerjain lah oleh beberapa pabrik-pabrik. Itulah bagian dari pembenahan dari pemerintah. Betul. Bung Kiman, diagnosa Anda soal harga gonjang-ganjing harga ini juga Anda sebagai pelaku sawit juga pasti ikut juga nimbrung dong. Oh iya. Nah, apa penglihatan Anda soal gonjang-ganjing harga sawit ini? Sampai ada katanya petani udah mau bakar sawitnya, mau tebang sawitnya. Betul. Itu gimana? Kan begini ya. Average kan mungkin harga apa istilahnya itu harga biaya panen lah ya. Biar panen itu kan mungkin sekitar 400 sampai 600. Pada saat misalnya harga TBS itu hanya mungkin anggaplah misalnya 800-an, ya mending gak usah dia panen. Tapi rusak nggak sawitnya kalau nggak dipanen? Ya itu kan sirkulasinya. Kan prinsipnya gini, kan tahap kedua kan selalu pada saat misalnya anggaplah misalnya oke, pemerintah udah berusaha tapi kan faktanya misalnya nggak jalan. Kan pada akhirnya kan orang akan mengambil sisi bisnis, iya kan? Nah, sekarang misalnya kalau misalnya tidak menguntungkan kan untuk apa dia lakukan kan gitu ya? Enggak, yang saya tanyakan, pamannya saya kan harga dodos 400, harga sawit kan pernah 800, 900. Kalau saya dodos pun ini, saya rugi tenaganya. Lantas saya biarkan menggantung di situ tandan itu pada berikutnya sawit saya masalah nggak itu? Pasti. Tapi kan gini, kembali lagi kan, kalau misalnya dia lakukan itu, kan itu mungkin juga bagian dari bentuk protes dia kan. Walaupun mungkin bagian dari protes dia lah. Tapi yang sebenarnya poinnya kan bukan di situ. Menurut saya poinnya memang bagaimana membalancing ini kan gitu ya. Jadi itu tadi sama lah misalnya Bulog itu kan saya nggak tahu ya. Harusnya memang jangan selalu diserahkan kepada mekanisme pasar. Ada HPP. Harus ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah itu kan seperti yang tadi. Pada saat misalnya TBS petani misalnya tidak dibeli di harga keekonomian, kan harusnya ada satgas yang
turun kan gitu ya. Kayak di Bulog dulu ada HPP, harga pembelian pemerintah. Oh iya. Pokoknya gabah 3.800. Iya. Mau harga jatuh di 2.000, Bulog beli 3.000. Iya, Tapi kayak kalau harga sekarang bagus betul. dia boleh jual di pasar. Iya, kayak Sawit. gabah itu kan bagus. Misalnya gabah kering giling, anggap misalnya dia wajib beli sekitar 5 ribuan lah ya. 4.030 dulu Iya. zaman saya itu Iya. kan di Bulog itu ya. Itu kan jelas Bulog mempunyai itu. Dan kalau misalnya pun di bawah itu Bulog berani dia karena misalnya dia memang punya apa istilahnya instrumen itu dia berani beli. Iya. Iya kan? Minimal price sama misalnya ke anggaplah misalnya operasi pasar kan gitu ya. Iya. Kan di TBS ini tidak gitu loh ya. Jadi tapi karena seperti apa sih kita juga memang harus memaklumin juga. Jangan juga semua diserahkan ke pemerintah karena pemerintah juga kan nggak kalau semua diurusin capek juga pemerintahnya atau mungkin juga nggak cukup infrastruktur atau segala macamnya karena dianggap sebenarnya industri sawit ini atau petani sawit itu kan sebenarnya di kalangan petani kaya lah gitu loh ya. Terus gimana dong solusinya? Makanya saya kembali lagi solusinya si petani ini ya ini juga nih saran nih ya kan banyak juga petani-petani pak haji di kampung-kampung itu yang lahannya mungkin udah 1.000 hektar 2.000 hektar jangan langsung beli mobil mewah gitu loh. Jadi investasikan juga ya uangnya itu memikirkan kan prinsipnya gini. Anggaplah misalnya dia misalnya UMKM atau IKM naik dong kelasnya. Makanya dia harus mampu membuat pabrik kelapa sawit gitu loh. Iya. Sehingga kan yang bagus ini kan gini ya. Kita berharapnya jangan juga ada yang menikmati untung sekali tapi ada yang rendah sekali. Bagaimana caranya? Ya harus balance kan. Oke, silakan yang mampu dia bikin pabrik 60 ton TBS. Tapi yang udah setengah mampu atau pak haji ini buat dong yang 5 ton, yang 10 ton kan gitu ya. Artinya kan mungkin ini juga kalau saya kira pemerintah pasti mendukung aja lah kan gitu ya. Cuma memang yang petani-petani yang enggak misalnya setengah mapan ini dia juga harus berani berinvestasi di pasca panennya gitu loh, di hilirisasinya gitu loh. Sehingga kontrol itu benar-benar juga berlaku di pasar. Kontrol kan nggak semua juga petani sawit ini yang punya lahan 2 hektar kan. Kadang-kadang dia udah punya kok ada yang 100 hektar, 400 hektar. Iya kan? Saya kira kalau dia misalnya udah punya 400 sampai lagi sampai 1.000, dia udah bisa bangun pabrik kelapa sawit mini gitu loh. Sehingga secara tidak langsung PKS yang besar ini nanti dia mikir juga. Ini kan kembali mekanisme pasar. Kalau PKS mini dia berani beli misalnya TBS 1.000, enggak misalnya 1.300, ya PKS besar dia harus beli 1.500 dong. Jadi harus kita dorong juga ke situ. Berarti harus ada sedikit kompetisi ya. Kalau monopoli itulah kadang yang monopoli kan karena sekarang kan karena monopoli. Iya, cuma dia yang punya pabrik. Dia punya pabrik. Daripada sayang ya kan. Iya kan? Sama kayak itu dulu Bung Herman di kampung kita. Cuma dia tokenya. Iya, aduh itu saya pernah itu. Iya kan? Pokoknya panen padi cuma dia tokenya. Kalau nggak kita jual busuk. Iya, busuk. Tapi kalau yang sering korbannya di kampung kita pedagang ikan laut. Ini pun harus gitu kan. Kita buat nih yang 5 ton, yang 10 ton ya, yang 20 ton. Jadi oke lah. Akhirnya kan kembali ke mekanisme pasar. Pada saat misalnya itu yang berlaku, maka semuanya akan balancing gitu loh. Akan balancing. Jadi orang nanti masuk marketnya sendiri-sendiri kan gitu ya. Jadi itu saya kira juga bagian dari solusi karena petani itu kan memang banyak yang diurusin. Mungkin petani-petani padi ya. Sekarang kan masih banyak dia pajale nih kan, padi jauh kedelai punya sekarang lahannya kan makin terjun untuk bebas terus kan gitu kan. Ya, saya kira kalau petani sawit itu harusnya mereka udah bisa mandiri ya, tapi dengan seperti yang tadi itu, saling mengangkat gitu loh kan. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bung Mulai nih. Program yang digulirkan oleh Direktorat Tanaman Tahunan di Ditjen Perkebunan untuk mengembangkan persawitan di Indonesia apa saja yang diusung? Kalau untuk rakyat yang paling didorong pemerintah saat ini adalah replanting. Kalau kita biasa sebutnya itu PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Itu artinya yang tidak produktif kita ganti, yang bibit yang unggul. Kemudian yang kedua, bagi tanaman-tanaman kelapa sawit rakyat yang produksinya atau menggunakan benih yang bagus, namun tidak dikelola dengan baik, kita beri intensifikasi. Itu penting supaya bisa meningkatkan potensial yang mestinya dia punya itu tidak dia raih. Kemudian yang ketiga, kita harus sentuh orangnya, sumber daya manusianya. Kita ada pendidikan melalui beasiswa, ada pelatihan, tidak terbatas kepada petani atau pekebun, tapi juga masyarakat sekitar yang kita pandang menjadi bagian dari satu ekosistem
menjadi satu kesatuan untuk memberikan satu manfaat nanti. Seperti yang Bang Kiman tadi sampaikan, itu betul sekali. Bagaimana kita menciptakan petani itu mampu mempunyai satu unit usaha pengolahan yang tentunya nanti menjadi kompetitor bagi industri besar, atau dia masuk atau naik kelas ke dalam industri. Nah, inilah yang kita coba dorong. Manakala petani itu tidak melembaga, tentu akan kesulitan bersaing. Oleh karena itu, melalui program-program kita minta kepada pekebun untuk melembaga, untuk bisa secara kompetisi dia bisa bersaing dengan korporasi atau pabrik kelapa sawit. Monepnya gimana? Monitor evaluasinya kan jangan program jalan, tapi dampak dari program itu harus alat ukur. Ya. Udah ada pengaruh belum? Udah ada kejut belum gitu loh? Setrumnya udah ada belum? Secara konsep Kementerian Pertanian tidak bisa sendiri. Kementerian Pertanian harus didukung oleh seluruh pihak. Salah satunya adalah akademisi. Akademisi juga harus mengambil peran dalam satu sistem ini untuk memberikan, paling tidak memberikan pemahaman, bimbingan, atau memberikan inovasi-inovasi apa yang bisa digunakan. Nanti pemerintah bersama dengan aparatur sampai dengan pemerintah daerah itu bisa mempunyai persepsi yang sama, sehingga mempunyai tindakan yang sama, melakukan monitoring, evaluasi, bimbingan. Kita telah memiliki strukturnya, Bang. Itu sampai dengan petugas pendamping setingkat desa untuk mengawal program ini dengan baik. Kami tidak menutup mata juga bahwa memang ada kelemahan. Ya, lagi-lagi ini yang perlu ditutupi celah-celah ini dengan seluruh pihak. Kita telah menggandeng asosiasi petani. Kita juga coba ke depan akan bangun komunikasi dengan atau kerjasama dengan perguruan tinggi. Tapi itu tidak bisa berhenti itu tanpa juga ada hal lain. Bayangkan Pak, ada 6,9 juta kebun sawit rakyat yang berpotensi di planting, kurang lebih ada 2,8 juta. Hampir separuh ya. Kalau katakan saja satu orang butuh 200 hektar untuk mendampingi, berarti kurang lebih kita butuh 220-an orang pendamping. Dan itu tentu harus secara berjenjang. Artinya akan ada lagi tenaga-tenaga yang oleh karena itu tidak akan mungkin dengan cukup mengandalkan struktur itu, harus didukung oleh berbagai pihak. Oke, Bung Mula, terima kasih sudah hadir di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama, Pak. Nah, sekarang saya mau pertanyaan borongan terakhir buat Bung Kiman ini. Siap. Pertama, saya ingin meminta sumbangsih tipis-tipis dari Anda. Di tengah gonjang-ganjing ini, solusi apa yang bisa Anda tawarkan kepada kita semua? Berikutnya, sawit ini juga Anda sebagai pelaku ada kekhawatiran dari sejumlah pihak masalah lingkungan, hutan. Katanya kalau sawah ditanamin sawit radius sekian, katanya sawahnya kering. Supaya nggak mitos, apa betul itu apa enggak? Silakan dulu, Bung. Baik, ini terima kasih Bung Herman ya, ini kesempatan yang baik karena saya juga sebenarnya sebagai Ketua Indonesian Life Cycle Assessment Network. Memang bidang kita juga, kita yang mendorong. Kita kan merasakan dan melihat bahwa sawit kita ini semenjak 2010 itu kan di black campaign sama luar. Alasannya apa sih? Karena sawit kita ini dianggap sebagai penyebab dampak lingkungan terkhusus misalnya pemanasan global. Nah, tapi kita juga dari sisi anggaplah misalnya kita compare lah ya, misalnya kacang kedelai, bunga matahari, segala macam kan. Mereka sebenarnya juga sudah mengelolakan atau menanam sekitar 122 juta hektar. Kita hanya 18 jutaan. Tapi kan bagi kita nih di sawit 18 jutaan tadi itu ada 2 orang misalnya masyarakat kita yang bekerja, berarti kan 36 juta. Sekitar segitu mungkin masyarakat kita di situ gitu ya. Tapi juga kita harus menyadarin, kami kan mencoba itu menghitung ya, istilahnya dari cradle to grave, dari hulu ke hilir. Seperti apa sih proses sawit itu yang betul kan gitu ya. Memang kalau kita lihat, kalau selama ini memang ini harus kita akui nih, selama ini mayoritas sawit itu yang kita ambil hanya CPO-nya. Itu paling-paling sekitar 20-25%. Yang lainnya kan hampir kita tidak gunakan. Padahal di situ misalnya ada pome gitu ya, limbah cair, itu sekitar mungkin 30-40%, ada istilahnya tandan kosong itu juga sekitar 30%. Sekarang teknologinya udah ada ya. Dan kalau itu misalnya dilakukan,
ya. Saya udah berhitung gitu ya. Harusnya sawit kita itu bukan sumber masalah. Cuma memang jangan yang yang limbah cairnya tadi itu kan dia menghasilkan banyak metan gitu ya. Sekitar 35% dampak itu di situ. Akibat pelepasan CH4 metan ke udara. Itu kan efeknya 28 kali lipat dari CO2 gitu ya. Kalau itu kita udah lakukan, kita capture metan ini, sementara dia mempunyai nilai kalor hampir 4 kali dari bensin. Ini kita capture, kita jadikan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga biogas. Kalau misalnya tadi kita punya 800 pabrik, maka kita akan dapat sekitar anggap misalnya 800 megawatt gitu loh. Ini menurut saya harus dikerjakan memang secara bersama tadi itu. Itu juga nanti masuk ke programnya Kementerian SDM gitu loh ya. Jadi selama sawit itu istilahnya belum dilakukan hilirisasinya secara keseluruhan, maka isu-isu tentang lingkungan ini akan terus menjadi campaign dari luar gitu loh ya. Tapi kalau misalnya TBS POME-nya tadi limbah cair yang kita compare ke pembangkit tenaga biogas, itu sekarang nih udah ada permennya. Kebetulan kita ILKAN dorong Permen LH nomor 1 tahun 2021 itu. Itu mewajibkan tuh untuk perusahaan yang proper hijau dan emas. Saya udah sampaikan, perusahaan sawit yang sudah memiliki metan capture itu wajib dia atau misalnya direkomendasikan untuk dia proper hijau dan emas gitu loh. Jadi saya kira harus dibuat zero gitu loh. Jadi CPO-nya dimanfaatkan 25%, cangkangnya itu kita manfaatkan. Sekarang kemarin baru Tembilahan tuh, Bung Mula. Tembilahan mereka PLTU-nya sudah menggunakan cangkang sawit sama tankosnya gitu loh. Saya juga kebetulan di grup kita buat mesin pellet untuk biomasa dari sawit. Ini kalau semua istilahnya sudah zero gitu ya, artinya semua sudah termanfaatkan, harusnya sawit itu bukan sumber masalah, justru sumber barokah buat kita gitu loh ya. Jadi tapi isu lingkungan itu memang tidak sesuram yang digambarkan. Kan isu lingkungan itu kenapa dimunculkan? Karena memang yang kita manfaatkan selama ini hanya 25% tadi. Yang lain itu kan seperti 30-35% tadi limbah cair itu dibiarkan saja. Itu kan menyebabkan pemanasan global. Padahal sebenarnya di capture bisa menghasilkan listrik, anggap misalnya yang 45-60 ton bisa 1 mega. Kan kalau di capture metan tadi nggak kebuang lagi ke alam, tapi justru kita manfaatkan untuk menjalankan gas engine. Itu kan kita nggak perlu lagi menggunakan solar, cukup dengan itu kan gitu kan. Cuma memang kembali lagi ini investasi. Tapi kalau hitung-hitungan saya harusnya perusahaan sanggup. Tinggal memang bagaimana ini bermainnya di regulasi gitu loh ya. Tapi hitung-hitungan bisnis harusnya bisa gitu loh. Jadi kalau itu sudah termanfaatkan, cangkangnya juga termanfaatkan, harusnya itu bukan penyebab. Karena produktivitas sawit kita itu, saya sering sampaikan, kacang kedelai itu kan bisa menghasilkan sekitar 400 sampai 600 liter per hektar biodiesel. Kita bisa sampai 6.000. Bisa sampai 6.000 liter biodiesel per hektar per tahun. Jadi kalau itu ini malah nanti orang-orang lain itu akan datang ke kita. Ya kan? Cuma memang harus kita optimalkan semua. Jangan hanya yang diambil CPO-nya. Cuma memang kalau bagi pengusaha yang hanya mau cari untung, dari CPO aja dia udah sangat kaya sekali. Saya udah tadi itu hitungan kasar kan, udah bisa dia dapat misalnya sekitar 5 sekian M per bulan kan. Ngapain lagi mikirin yang lain kan gitu. Tapi yang lain itu kan kalau dibiarkan bisa menyebabkan lingkungan kan gitu. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan gitu loh. Nah, itu. Jadi karena gini loh, ini di Bung Herman ya. Sederhananya gini, anggaplah misalnya dia investasi PLT BEG itu ya, pembangkit listrik tenaga biogas, misalnya anggaplah 20 sampai 30 miliar misalnya ya. 20 miliar yang misalnya kita buat, ya kan? Kan kalau misalnya harga lahan di kampung itu masih 10 jutaan, ya kan? Ya mending dia bisa beli lahan lagi 20.000 hektar lagi. Karena nggak ada kewajiban kok. Kan gitu kan? Iya kan? Tapi kalau pemerintah udah mewajibkan, kamu kalau nggak bikin metan capture, kalau nggak kamu selesaikan masalah lingkungannya, izinnya saya cabut. Oh pasti dia buat. Memang kembali lagi ini harus apa istilah itu kalau sekarang saya triple helix ya, segala macam, government ya, akademisi ya, businessman harus duduk bareng gitu loh. Kita cari optimalisasi gitu ya. Ayo dong, kan kita dihujat terus gitu loh kan. Nah, kita hitung-hitungan gitu loh ya. Karena kita ingin juga sawit ini kan dinikmati sampai ke anak cucu kita. Jangan juga hanya di kita aja yang kaya, generasi berikutnya nanti menjadi bermasalah kan gitu ya. Karena kalau terus-terusan ekstensifikasi bisa terus ini. Iya, lahan sawah pangan bisa. Oh iya, di kampung kita itu banyak konversi lahan. Iya. Di tengah-tengah sawahnya dia udah nanam sawit. Iya kan? Ada dampak ekstensifikasi itu tadi. Iya betul. Oke. Iya.
Pemirsa Teletrias Info, channel ini berupaya kuat menghadirkan manfaat walaupun si biji sawi, sekecil apapun manfaatnya kita berusaha memberikan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kami selaku tim redaksi Teletrias Info mengucapkan terima kasih dukungan para pemirsa Teletrias Info. Demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bung Dr. Kiman Siregar. Siap. Dari keluarga IPB. Siap, Herman. Dan Bung Mula Putra dari Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Salam pertanian.